Panas. Mohon maaf sebelumnya para sesepuh, saya yang lebih muda duduknya di atas, bukan berarti saya mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada panjenengan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung galam. Jelas suara saya, Bu? Jelas, Bu? Ini mikrofonnya itu duluan saya ngomongnya. Jadi ketika saya ngomong misalnya tuh agak belakangan. Terbanglah tinggi si burung galam, lebih tinggi si burung elang. Siapa yang tak jawab salam, saya doakan suaminya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us syifatil uliya wal aizatil kibriya. Wassalatu wassalamu ala ahli syafa'i wal wafa' Qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin, Sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin, khairid dawa likulli syaqawin wada' bisirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil aqwas sama. Amma ba'du. Kiriman wa ta'liman ulama alim wa ulama yang saya hormati, para yai, ibu nyai yang saya hormati, sesepuh kasepuhan, terkhusus beliau Abah Sudiro, Abad Sudiro, lupa ingat. Yang saya hormati Badan Kepengurusan Masjid, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang saya hormati dari pejabat pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, Bapak BPD, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Yang saya banggakan rekan-rekan panitia Wirid Akbar Dusun Saikuning, Desa Rantau Sakti, yang dijaga oleh ibu-ibu Rantau Sakti. Keren namanya, Sakti. Yang saya banggakan rekan-rekan dari grup Hadroh SMP, iya, ya gitu jelas ngomong dulu. SMP Negeri 2 Tambuse Utara. Alhamdulillah tampak semangatnya, sing itu ayu-ayu, sing lanang ganteng-ganteng. Yang saya banggakan seluruh jamaah yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah.
Semoga saja yang hadir pada siang hari ini kita panas-panasan, panas kuwi, panas itu bisa diriadoi, bisa memakai kipas, bisa memakai apa jeneng itu ya, kipas ya, kipas. Ada yang kipasnya muter, ada yang kipasnya kayak sayap burung. Yang penting terasa sejuk dan dingin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemaslahatan, ilmu yang manfaat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Yang sedih jadi bahagia, yang susah jadi senang, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jomblo-jomblo semoga segera berjumpa dengan jodohnya. Semua kan wong tua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, Allahumma, sehingga kita menjadi hambanya Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kenal saya? Sudah nampak saya? Sudah melihat saya? Sudah, alhamdulillah. Karena kemarin saya ngaji di Bengkulu, saya tanya tuh begini, sudah nampak saya? Belum. Sudah melihat saya? Belum. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, masyarakat jamaah desa Rantau Sakti belum terjangkit yang namanya penyakit Tokasan mendal lagi. Yowis sangkan diri dewi. Sebab nopo kemarin di Bengkulu sana Bu, dia penyakit ini sangat aneh. Anehnya apa? Matanya bisa melihat dengan jelas. Bahkan kalau melihat pemandangan, melihat jurang, melihat mobil, melihat rumah yang bagus, itu juga masih nampak. Melihat HP juga masih nampak. Melihat tulisan HP juga masih nampak. Tapi penyakit ini sangat aneh. Melihat HP, melihat tulisan di HP yang kecil-kecil, itu masih nampak dengan jelasnya. Melihat duit, itu tambah jelas. Melihat rumah yang bagus, wah nampak jelas. Tapi anehnya Bu, aneh sekali penyakit ini. Orang ini nampak segalanya, apalagi sangat telaten sekali ketika melihat tulisan di HP itu. Betul Bu? Kira-kira ibu-ibu ini punya HP, terus melihat tulisan yang di HP ini, kira-kira teliti nggak? Seret, seret dibuka terus tuh, seret, seret. Betul Bu?
Tapi penyakit ini luar biasa anehnya. Ketika melihat Al-Quran yang tulisannya besar-besar, dia tidak nampak. Lebih besar mana Bu? Tulisan di dalam HP dan tulisan di dalam Al-Quran. Tapi tidak nampak. Itu artinya apa? Sudah terjangkit sebuah penyakit yang namanya al-bijak. Baru dengar Bu? Baru dengar penyakit ini? Masya Allah. Penyakit ini lebih bahaya daripada corona. Penyakit ini lebih bahaya daripada penyakit-penyakit yang berbahaya di dunia ini. Kalau sudah terjangkit penyakit al-bijak, gimana mau ngomongnya ini? Namanya penyakit itu masalahnya. Apalagi yang sering terjangkit penyakit al-bijak ini ya kaum berhubungan. Jadi kaum berhubungan itu beda dengan kaum peci. Kalau kayak peci kan bapak-bapak ini pakai peci. Kaum berhubungan itu luar biasa. Lebih teliti lagi kaum berhubungan ketika membaca tulisan dia. Bahaya nih Bu. Kira-kira di sini mohon maaf, sudah ada belum yang terjangkit penyakit al-bijak? Belum. Lebih banyak mana ibu-ibu membaca tulisan di HP dengan membaca Al-Quran? Jawab yang jujur. Lebih banyak mana membaca tulisan di HP, berita di HP dengan membaca Al-Quran? Tapi berarti di sini sudah terjangkit penyakit jujur. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi zidni wa wafiqni ya Rasulullah. Ibu nampak dengan jelas kan grup kadro? Nampak Bu? Nampak dengan jelas bahwasanya di sini adalah kadro. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan? Padahal sudah kode. Astagfirullah. Harusnya itu kan, kalau sudah ya Rasulullah. Terus dibayar larang-larang dan kabur. Apa pek gratis? Ya Allah. Ayo. Ya Rasulullah. Salamun
supaya kita dijauhkan dari penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya sholawat serta salam kita jangan sampai bosan membaca sholawat, melantunkan sholawat. Ada sebuah makna dari hadis yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, man aksara sholatan alayya, barang siapa yang banyak-banyak sholawat kepada Nabi, untulahu, maka untuk dia besok fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, itu syafi'an, syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan kembali, man aksara sholatan alayya kutibat baina alaihi, maka di antara kedua matanya, artinya orang-orang yang sering membaca sholawat, senang membaca sholawat, baina alaihi, di antara kedua matanya itu ada sebuah stempel yang berbunyi bara'atun minan nar, orang yang terbebas dari api neraka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita semuanya ini rajin membaca sholawat kepada baginda Nabi, besok itu Bu, di keningnya, di batok, di batok, di jidat, itu ada stempel yang berbunyi orang yang terbebas dari api neraka. Alhamdulillah. Makanya ayo kita rajin, semangat lillahi ta'ala untuk selalu membaca sholawat. Ini umatnya Rasulullah itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan sholawat itu bukan hanya sekedar perintah, tapi ijazah. Ijazahnya dari Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah, untuk kita semuanya ini, agar supaya mengamalkan sholawat. Nah, paling kayak itu sholawat sedina niku ping 1000. Halo. Sampai nek sholawat ping pira, Bu? Halo, berapa kali sehari? Padahal ya Allah, untuk menggapai syafaat, untuk menggapai kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu dengan sholawat. Dulukan Bu ya, dulukan sekarang. Allahumma rizukna. Semuanya, Allahumma rizukna. Hubbaka wa hubba Habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba Habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam rangka meminta kepada Allah. Meminta apa? Cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Kalau kita ini sudah mendapatkan cintanya Allah, kita sudah mendapatkan cintanya Rasulullah, maka kita sebagai orang yang dicintai Rasulullah tidak akan mungkin tega kalau orang yang dicintai itu masuk ke dalam api neraka.
Makanya ayo kita rajin bersolawat kepada Rasul. Ojo iman-iman nek solawatan niku jangan iman-iman. Ping 1000, ping 2000. Nah, alhamdulillah hari ini saya sudah 7.000 lah gitu ya. Sampai harus punya kayak gini sing yang telaten. Sambil duduk, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Sambil duduk enak sambil masak juga begitu, sambil ngajar yang jadi guru juga sholawat sallallahu Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hati nggak masalah, tapi dididik betul kita baca sholawat supaya terbiasa. Halo Bu, halo Bu. Nah, niku. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di awal tadi sudah ada sholawat serokolan. Nah, kalau biasanya kita itu kalau baca serokol, ya namanya serokol kan? Apa? Biasa di sini apa? Nah, Makhluk qiyam. Ya, itu kan berdiri. Makanya saya tetap berdiri begini. Kita mau dulu kan, ya Nabi, bilang saya. Kenapa harus berdiri? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Ada sebuah kisah, ada seorang waliullah ketika baca Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Kanjeng Nabi itu rawuh, Kanjeng Nabi itu hadir. Hadirnya Rasulullah itu Masya Allah membuat bahagia umatnya. Makanya kita imbang, kalau kita makhluk qiyam harus berdiri, jangan duduk. Halo, ini makhluk qiyam tetap duduk. Bingung banget. Yuk ulangi makhluk qiyam lagi. Makhluk qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika,
mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma dan bersama-sama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari panitia tadi membisikkan kepada saya tentang temanya. Tema kita pada siang hari ini sebenarnya sesuai tema, kamu kan dibayar Bu, maksudnya gitu. Makanya sesuai tema ini. Dan harusnya panitia itu kalau sudah menyediakan tema diwani biro gitu loh. Betul Bu? Menengahin itu kok betul. Temanya bahaya penyakit hati. Wah, jeruh sesuai dengan zamannya sakitnya tuh di sini memang Bu, namanya sakit hati atau penyakit hati itu bisa merambah ke siapa saja. Ibu-ibu sering, bapak-bapak juga sering, apalagi yang ngomong sering. Itu namanya penyakit hati. Orang yang terjangkit penyakit hati, kalau udah hatinya elek, hatinya itu gak bagus, melihat barang bagus saja menjadi tidak bagus. Betul gak Bu? Betul gak? Kadang-kadang orang yang mempunyai penyakit hati itu begini Bu. Contoh ibu-ibu ini pergi ke pesta, namanya saja hatinya sudah elek, hatinya sudah penuh dengan penyakit. Datang ke pesta, ada suguhannya yang kurang saja kadang-kadang masih bunyi. Ini suguhannya kayak gini, ada apanya di jeruknya sudah busuk-busuk baginya. Padahal kita itu tinggal tapi masih dicacat terus. Cacat itu aku bahasa Indonesia ya. Caci ya. Kadang-kadang Bu, begini, kalau sudah orang itu mempunyai penyakit hati, hatinya itu buruk, ketemu kawannya saja nih, ketemu tetangganya, ketemu saudaranya, ya Allah, kalau tetangganya itu beli mobil Bu, bisa demam. Kalau apalagi kalau tetangganya nanti beli pesawat, ini bisa mati. Masya Allah. Itu awalnya apa? Sebabnya apa? Penyakit hatinya buruk. Makanya Islam itu ada 3. Ini Bu, catat tolong. Ada 3 untuk memperbaiki hati supaya hati kita bagus. Itu ada 3 hal. Al-amalu syariah, amal syariat li islamil jawari. Amal syariat itu untuk membaguskan anggota badan. Bu, kalau pengen hatinya baik, 1 al-amalu syariah, harus beramal syariat. Amal syariat itu ya 1 apa? Taubat. Taubat itu amal syariat. Kalau pengen hatinya bagus, kita harus menjadi orang yang ahli taubat. Entah salah, entah enggak, pokoknya taubat. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, tempatnya lupa dan salah, tempatnya kekhilafan, itu adalah manusia. Makanya caranya supaya hatinya bagus, pertama taubat. Halo, apa Bu? Taubat. Yang kedua, takwa. Kalau manusia pengen hatinya bagus, yang kedua takwalah. Takwa ini dalam arti pendeknya
menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, namanya takwa. Ini obatnya takwa. Jadi takwa ini ya perintah-perintah Allah kita jalankan, yang wajib juga kita jalankan, yang sunnah juga kita jalankan. Yang wajib contohnya yang maktubah saja, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ya ada isya, subuh, apalagi duhur, terus asar, apalagi maghrib. Itu menjalankan perintahnya Allah, sholat yang wajib. Karena di Indonesia, karena kita itu di Rantau Sakti mempunyai masjid, syukur-syukur kalau sholat 5 waktu itu dengan cara berjamaah. Walaupun kalau seorang perempuan itu afdolnya sholatnya di rumah. Halo. Afdolus sholatul mar'i, utamanya sholatnya perempuan itu di rumah, nenek dulu kamar. Tapi apakah tidak boleh kita sholat di masjid? Boleh. Karena apa? Dengan niat memakmurkan masjid. Kita buat masjid besar-besar, kita buat masjid yang megah. Untuk apa? Untuk dimakmurkan. Sebab apa? Masjid itu ibaratnya kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Betul Bu? Barang siapa yang sering masuk ke masjidnya Allah, beribadah di masjidnya Allah, maka dia akan selamat. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, ini kan yang banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya saya tanya kepada ibu-ibu. Oh, kira-kira kalau bulan puasa dengan bulan-bulan yang lain itu ramai mana masjidnya ini? Bulan puasa penuh, betul Bu? Kalau hari-hari biasa, sepi. Oh, saya semalam beberapa hari yang lalu sebelum ke Bengkulu saya ceramah di Siak. Halo. Di Bengkulu dan di Siak ini penyakitnya beda ternyata. Kalau di Bengkulu tapi penyakit apa? Kalau di Siak ini Masya Allah penyakitnya juga beda. Penyakit ini namanya bukan ada penyakit astagfirullah. Rata-rata di Siak ini terjangkit penyakit yang namanya mudah-mudahan penyakit ini tidak berani datang kemari. Allahumma amin. Alhamdulillah saya yakin tidak berani kena Allah sakit penyakit ini. Contoh begini Bu, kenapa saya bilang saya yakin tidak berani ke Allah sakti? Speaker ini ada berapa? 4. Ada yang ke timur, ada yang ke selatan, utara, barat, ke seluruh penjuru ada. Dan Pak Adil itu kalau azan itu terasa luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rungu jelas cetok. Alhamdulillah belum terjangkit penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bu? Hayya sholat krungu jelas cetok selamat. Hayya sholat krungu jelas cetok ya teko. Orang kompak jawabannya krungu jelas cetok ya teko. Hati kena penyakit. Allah. Padahal tapi orang teko berarti kena penyakit. Wis diundang karo Gusti Allah. Hambaku, hayya sholat. Lantangnya Pak Fadil ada. Masya Allah. Kurang speaker ditambahin sampai jelas. Ini kadang-kadang juga gitu. Ada orang ada malah sadar. Ya ada yang begitu Bu, ada kok ngacung. Ya Allah, berarti kena penyakit. Wes sampun enek meneh Masya Allah, bukan hanya penyakit picek, bukan hanya penyakit udek, tapi lumpuh. Masya Allah, kalau ke pasar jauh, keliling pasar cari baju, keliling. Bahkan tuh ibu-ibu ini Masya Allah betul. Kalau belum dapat gambarnya sampai lepok. Diajak keliling, belum dapat di pasar cari di mall. Pokoknya harus sesuai dengan selera. Kalau nggak sesuai dengan selera, akhirnya nyanyi ibu. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Ibu langsung nyanyi. Pulangkan saja karena tidak dituruti modeling gitu. Ya Allah, itu biasanya begitu ya Bu. Darah wong ya teko ngatuk biasa rawani. Makanya kita hidup di dunia itu begini. Mohon maaf, saya menggunakan sebuah dasar yang selalu dilantunkan Sunan Kalijaga. Pernah mendengar Bu? Pernah mendengar? Sunan Kalijaga pernah mendengar? Para wali songo Sunan Kalijaga berwasiat, wasiatnya begini. Ditalani baru nanti saya jelaskan. Kulo lawan bukti kudu ada asor. Kalau usaha kue cangkem ini, ya ada bingung. Waringala luhur pungkasan
rasane wono gak ngerti loh, wis gue apa-apa. Kapan disimpangi Kaya kaget ngono sampe. Ujunge riukan. kapan disimpangi Ini namanya tuh, enggak gini. Kapan disimpangi dulu? ya Allah butuh karo catur monggo Lari ben saya mulut pas. Yo. nah salatullah salamullah Sampai mulanya lulus saja, jangan takut salah. Kalau disalah, minder, tung. Sampai itu saja. Kuncinya sebuah biru. Nek salah lanjut, jangan berhenti. Itu seni. Kalau salah lanjut dikira variasi, padahal salah. Pokoknya kalau seni musisi itu di situ. Kalau salah lanjut jangan berhenti. Nanti pengunjung ini kalau kalian itu salah terus dikira balik, nggak nampak kesalahannya. Tapi kalau berhenti berarti itu salah tuh. Ayo. salatullah salamullah ala langsung dan hebat. Asas sepakat kita selesai. Oke. Wong urip kudu dalane guna melawan mukti. Pertama, untuk menghilangkan penyakit hati. Satu, apa tadi tahu? Taubat. Yang kedua, orang yang bertakwa itu harus dalane guna lawan mukti harus ada gunanya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada manfaatnya, harus berguna untuk bangsanya, untuk agamanya. Lalu kudu enek manfaati. Sebab apa manusia dicipta anta ya ruh. Siapakah kamu wahai ruh? Halo. Siapakah kamu wahai ruh? Jawab.
Oh. Kita ini dicipta itu untuk apa? Ma'amta ya ruh, siapakah kamu wahai ruh? Maka ruh menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku. Kita ini hambanya Allah. Ketika kita menjadi hambanya Allah dan menjadi orang yang bertakwa, harus ada manfaatnya, harus ada gunanya. Dari guna kawanmu mukti. Kalau sudah mengakui kita seorang hamba, ana abduka wa anta rabbi, maka Allah menciptakan sebuah wadah. Wadahnya apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah itu ya. Ini enggak ada yang tahu Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masya Allah, betapa indahnya. Keren Bu. Betapa indahnya. Allah ulangi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika bersama-sama indah banget. Apalagi sebab apa? Allah memberikan sebuah wadah yang sangat indah. Kalimatnya la ilaha illallah. Masya Allah. Ana abduka wa anta rabbi, sebuah wadah la ilaha illallah yang harus dizikirkan setiap hari. Sebab kalimat la ilaha illallah itu menjadi miftahul jannah, kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga. La ilaha illallah. Kuncinya surga. Setiap harinya. Makanya ketika sholat berjamaah, setelah sholat itu harus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil geleng-geleng kepala tak apa-apa. Karena kalau kita zikir itu begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Bu? Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Bu? Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Bu? Ada juga yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Bu? Alhamdulillah. Macam-macam zikir la ilaha illallah itu rasanya zikir ekspresinya itu berbeda-beda. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang manggut-manggut, ada yang diam saja begini. Dan kalau yang diam saja itu biasanya kurang menikmati zikir. Nikmat itu mesti begini. Contoh Bu, saya contohkan. Ini ada sebuah kopi. Betul Bu? Ini ada sebuah kopi. Kopi ini kalau dicium aromanya itu Masya Allah. Apalagi dirasakan kopi ini
Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmatnya. Apalagi nasi gidol panas lagi. Aku sayang saya es. Orang kompor ini. Itu kopi nek bareng esnya kebumi. Kang. Apalagi nasi itu masuk panas lebih kental, diminum seruput langsung masuk. Ekspresi kenikmatan itu macam-macam. Begitu juga ekspresinya orang yang berpikir. Lah kalau diam saja begini Bu, contoh kalau sama lagi lah. Kalau diam saja begini, ada orang yang berzikir la ilaha illallah macam begini. Itu pasti pikirannya itu kemana-mana. Gak bisa merasakan nikmatnya di. Kalau yang masih bergoyang-goyang, yang geleng-geleng kepala, itu pasti merasakan nikmatnya di. Makanya kalau ada orang yang bertanya dasarnya mana Pak Ustadz, dasarnya mana Pak Kiai, orang yang geleng-geleng kepala ketika zikir, dasarnya minum kok. Lalu dasarnya minum kok. Kalau merasakan nikmat mesti alhamdulillah subhanallah masya ada ekspresinya. Mesti kalimat la ilaha illallah itu menyentuh hatinya. Dan ketika kalimat la ilaha illallah bisa menyentuh hatinya, maka hati ini akan terbebas dari penyakit hati. Orang yang masih banyak penyakit hatinya bisa dipastikan kurang zikir kepada Allah. Padahal zikrullah itu menghilang penyakit hati. Saya ulangi, padahal zikrullah, zikir kepada Allah itu obatnya penyakit hati. Kalau seandainya ibu-ibu banyak sekali penyakit hatinya, maka segeralah duduk bersimpuh di hadapan Allah dan zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, la maksuda illallah. Tidak ada yang aku maksud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang penyakit hati itu. Yang kedua, kudu ada asor. Pokoknya kalau kita sebagai manusia yang sudah bersih hatinya, pasti andam asor, mempunyai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, tawaduk. Barang siapa yang tawaduk berarti dia dekat dengan Allah. Barang siapa yang takabur berarti dia jauh dari Allah. Makanya orang yang hatinya bersih selalu zikir kepada Allah, la ilaha illallah, insyaallah dia akan mempunyai sifat yang tawadhu, mempunyai sifat yang berakhlakul karimah. Adab asor, lalu adab asor. Kalau sudah adab asor, hatinya baik. Setelah hatinya baik, jiwanya juga baik. Jiwa manusia itu akan baik. Waninggalah ya luhur pungkasan kalau hatinya sudah baik sampai
Saking semangatnya tapi sudah mantap, sudah peka. Sebagai musisi itu juga harus peka. Musisi sambil ngantuk, vokalnya nyanyi jadi remek lah. Saya tidak ngaku. Nah, ketika jiwanya sudah bagus, hatinya sudah bagus, wani ngalah, luhur muka, berani ngalah, berani berebut salah. Halo Bu, halo. Berani berebut salah, berani mengaku kesalahan. Kalau orang yang sudah berani mengaku salah, orang yang sudah berani mengaku kesalahannya, maka dia akan berani untuk meminta maaf. Artinya tidak sombong. Halo, kadang bawa kopi kamu sombong. Rasa wani ngalah luhur pungkasane, karena orang yang mengalah berebut salah akhirnya luhur pungkasane, akhirnya luhur akhirnya ibu-ibu dan bapaknya juga begitu berebut salah, betul Bu? Ibu-ibu juga begitu, juga berebut salah. Pokoknya kurang yakin saya. Semisal ibu-ibu ini mempunyai masalah dengan bapaknya, mempunyai kekurangan dengan bapaknya, kira-kira berani berebut salah. Tak tes dulu. Nah, kalau ini mantap Bu, Masya Allah. Terus pun tak dulu. Masya Allah. Nah, kan beda warnanya. Kalau ini berbuih, ini sudah enggak. Kalau kopi itu harus panas gitu kayak gini, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kopi itu ya kudu panas. Gua bukan pencinta kopi. Saya mempunyai komunitas, cari di Google. Komunitas saya itu namanya Komunitas Kopi Pahit, KKP, Komunitas Kopi Pahit. Artinya kadang kopi lambung itu pahit. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, sampai mana tadi ya? Sampai mana? Orang yang sudah bersih hatinya, bersih jiwanya, pasti dia akan berani mengaku kesalahannya, kekurangannya. Betul Bu? Gak ngeyel, tapi aku gak yakin ibu-ibu ini ketika sama suaminya berebut salah. Gak yakin, kurang yakin. Nonton foto nangis juga sudah meyakinkan Bu, untuk meyakinkan saya bahwasanya ibu-ibu adalah orang yang menjadi seorang istri yang baik. Ibu-ibu ketika diberi nafkah, contoh dikasih uang belanja 5.000, itu gimana kira-kira? Ini saya hari ini saya kasih uang belanja 5.000, gimana dong saya? Gimana kamu Bu? Belanja TV. Hah? Jawabnya gimana? Hah? Kok masih bingung? Seharusnya seorang istri itu tugasnya 2. 1 room. Jawab, ayo. Tugasnya seorang istri itu hanya 2. Pertama, room. Rumah, bahasa kompak, berpaham. Tugasnya seorang istri itu 1 room. Nah, tugasnya seorang suami itu mur.
selesai. Ibu di rumah selesai. Oke, terus lebih ramai. Jangan ngaji kok terus tuh. Piye? Sampai itu ngaji di sini aja terus. Ini kalimat rumah terus. Pokoknya seorang istri itu kudu rumah. Artinya alhamdulillah. Artinya harus menerima. Dikasih uang 50.000 untuk belanja alhamdulillah. 100.000 alhamdulillah. 5.000 alhamdulillah. Rasa protes. Alhamdulillah protes. Iki enggak kasih uang 10.000, 100.000 mas. Tolong ini. Padahal tugasnya cuma rumah. Alhamdulillah. Wahai suamiku, saya siap menerima apa adanya. Saya siap menerima apa yang engkau berikan kepada wahai suamiku dengan ucapan yang manis di hadapan Allah. Alhamdulillah selesai. Sudah dingoni alhamdulillah. Gak dingoni alhamdulillah. Udah, pokoknya ibu-ibu mikirnya alhamdulillah saja. Seandainya suami ibu tidak memberi nafkah kepada ibu, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah selesai. Itu tanda-tandanya hatinya baik, jiwanya baik. Istri itu menerima saja. Makanya Bu, mohon maaf. Jadi kita itu sangat beruntung. Beruntung apa? Menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah. Kalau seandainya ibu-ibu ini menjadi umatnya Nabi Isa, saya yakin seyakin-yakinnya setiap hari kubur wong. Halo. Kok saja serius nih. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau ibu-ibu ini menjadi umatnya Nabi SAW, setiap hari bapak-bapak ini setor. Setor apa? Setor ke Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, ini istrimu berani melawan kepadaku. Langsung didoakan Nabi Isa, mati. Iya. Beruntung sangat kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat beruntung. Panas. Kita cari kipas angin sana, sini. Kipas angin sana, juga kesini. Kita juga terkejar juga. Kipas anginnya bikin la ilaha illallah. Saya ikuti kipas angin. Sini, sana, sampai ke Bogor, sampai ke Ngedol. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ini hidup di zamannya Nabi Isa, Masya Allah Bu, Nabi Isa itu sangat sabar. Halo? Nabi namanya sabar Bu. Kalau sabar sekali loh, sabar. Itu menandakan sabarnya banget gitu. Kalau adu dong, kalau ganteng dong, orang Jawa. Jadi Nabi Isa sangat sabar sekali. Dihina sabar, dibagi sabar, dilecehkan sabar, direndahkan sabar. Tapi Nabi Isa tidak bisa sabar ketika melihat seorang istri yang berani terhadap suaminya. Halo. Nabi Isa tidak sabar ketika ada seorang istri yang berani sama suami. Titik. Itu Nabi. Pokoknya kalau Nabi Isa lihat ada seorang istri yang berani sama suaminya, langsung didoakan oleh Allah, mati engkau.
Wong dulu itu adalah seorang pemuda yang jelek sekali. Halo, dulu zamannya Nabi Isa itu ada seorang pemuda, wajahnya pas-pasan, gak ganteng-ganteng amat, berjumpalah dengan seorang gadis yang sangat cantik sekali, cantik banget. Jadi akhirnya karena jodoh mereka berdua nikah. Setelah menikah bulan madu. Setelah bulan madu halo. Setelah bulan madu berbahagia mereka hidup di rumah tangga mereka bahagia. Tapi setelah itu datanglah seorang pemuda yang sangat ganteng sekali. Gantengnya. Walaupun sudah berumah tangga, Masya Allah, melihat kegantengan, ketampanannya langsung jatuh cinta. Langsung minta nomor WA. Habis langsung nomor WA, minta chatting. Habis chatting, wah, Bu. Hai, gitu loh maksudnya. Hai. Halo. Hai. Chatting di WA. Setelah chatting di WA, Masya Allah, akhirnya melalui pandangan mata turun ke hati. Kok paham? Dari pandangan mata turun ke hati, akhirnya tumbuh rasa cinta, minta nomor WA-nya. Masya Allah. Akhirnya apa? Seorang pemuda tadi jatuh cinta kepada istri lapor. Gimana ini? Jatuh cinta. Nah, setelah sudah saling jatuh cinta, pemuda tadi ngajak kabur. Setelah ngajak kabur, naik kuda, dikejarlah sama suaminya. Istriku, kau mau kemana? Istriku, kau kemana? Tak dibuktikan lagi. Sampai menggos itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngos-ngosan. Namanya kuda dikejar ngos-ngosan, dia jalan kaki, kejar sampai jauh, ngos-ngosan, keringetnya terus kok ya? Bercucuran, Masya Allah. Akhirnya ketahuan Nabi Isa. Stop. Wahai pemuda, ada apa itu? Ada orang yang mengejarmu sampai gebot bros. Disebut kamu. Akhirnya pemuda tadi berhenti karena stop dengan Nabi Isa. Suaminya tadi sampai di situ. Fulan, ada apa kamu ini? Kok orang yang naik kuda ini kamu kejar-kejar itu ada apa? Langsung dijawab, wahai Nabiullah Isa, ketahuilah bahwasanya gadis yang ada di kuda ini adalah istriku. Itu Nabi Isa kaget. Apa bener istrinya cantik, si lanang elek? Kurang yakin lah. Akhirnya bertanya lagi, wahai pemuda, jawab dengan jujur, apakah ia benar kalau ini istrimu? Wallahi wahai Nabiullah Isa, walaupun saya ini buruk, dia cantik, dia itu istriku. Akhirnya apa? Nabi Isa ganti bertanya kepada gadis tadi, wahai fulanah, apakah benar ini suamimu? Bukan wahai Nabi Isa, bukan. Masa yang cari begini dapat orang yang jelek begini? Tidak mungkin Nabi Isa. Udah jelek, udah pendek, udah gendut, udah ya Allah, bukan wahai Nabi Isa, bukan. Itu bukan suamiku. Benar wahai Nabi Isa. Oke, sekarang begini dok. Kalau seandainya aku bohong,
tidak mengakui bahwa ini suamimu dan engkau telah berani melawan suamimu, maka aku doakan mati sekarang. Tetapi kalau engkau tidak bohong bahwasanya ini bukan suamimu, maka aku doakan engkau mempunyai umur yang panjang dan barokah. Akhirnya dijawab, berubah tadi menjawab, wahai Nabi Isa, wallahi Nabi Isa ini bukan suamiku. Belum sampai selesai menjawab, mati. Itulah Nabi Isa alaihissalam, tidak bisa melihat kalau ada keluarga, ada seorang istri yang berani sama suaminya, gak bisa. Makanya katakan tadi Bu, kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi Isa, bapak-bapak ini saya yakin setiap hari nyetor dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa juga mati, mati. Karena doanya Nabi Isa itu mustajabah. Orang mati saja ketika didoakan Nabi Isa itu hidup kembali. Makanya Bu, penyakit hati akan hilang pertama hanya ganti zikrullah. Yang kedua menjadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga harus ada harus ada asor. Yang keempat waninga lah. Berebut jawab dong saya, berebut salah, jangan berebut bener. Suami istri harus berebut salah duluan. Siapa yang harus meminta maaf akhirnya berebut salah. Betapa indahnya kehidupan ini ketika kita menjadi suami istri yang sering berebut salah. Halo, itu ciri-ciri hatinya bersih. Nah, untuk menghilangkan penyakit hati yang keempat adalah catur mungkur. Halo, ibu-ibu pengen gak bersih hatinya? Pengen gak menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah? Pengen gak menjadi hamba yang terbebas dari penyakit hati? Pesannya Sunan Kalijaga, karo catur mungkur. Catur mungkur itu menghibah rasa. Kalau tidak rasa ngaliyo, kalau diajak menghibah kita pergi. Ini sudah mulai nih, kira-kira ini mulai nih. Kita mulai senyum-senyum sendiri. Ini aku ini itu. Fakta membuktikan, penelitian membuktikan, yang suka menghibah itu lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau nggak ada yang berani berbuat salah, wis. Catur mungkur itu artinya menghibah, artinya rasa, tapi hasil penelitian tes DNA, survei membuktikan bahwasanya yang suka menghibah, yang suka rasa itu kaum kudu. Halo, kaum kudu. Berarisan yorasan, berkondangan yorasan, berhajatan yorasan, berpengajian yorasan. Salatullah salamullah
durian. Survei mabuk ya Allah, kon kondangan yo rasak-rasak, kon arisan yo rasak-rasak, neng pasar yo rasak, kon pengajian yo rasak-rasak, wong akam dirasani kok. Ayo, ora potong kokoni jarene. Aku ngerti katene wangi sing kok kaya ngono. Ayo. Oh, saya belum ngajar sih tego-tegone rasa-rasa loh, Masya Allah. Itu kalau gak kau hubungan gak enak kayak gitu. Mulai sekarang diganti supaya kita terbebas dari rasa-rasa, diganti kondangan ke sholat, kon arisan ke sholat, kon pengajian ke sholat, kon sunatan. Yo, sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah selamat, Allah selamat. Makanya sekarang diganti budayanya. Ketika ibu-ibu di tempat arisan, awal dulu dengan sholawatan supaya terhindar dari rasa-rasa supaya kita itu terhindar dari perbuatan ghibah. Ghibah ini sebuah penyakit yang berbahaya bagi kita. Ghibah ini bisa memutuskan tali persaudaraan. Ghibah ini bisa memutuskan pahala. Ketika ibu-ibu menghibahi tetangganya, insya Allah amal ibadahnya akan berbeda. Ayo, lu, paham? Wis, tutup asar kita selesai, oke? Sepakat? Oke, asar. Nih. Terakhir saya sampaikan, Bung. Kita sekarang posisi kita sudah di masjid. Saya yakin seyakin-yakinnya ibu gak ada yang bawa bunga. Enggak. Banyak mana yang bawa enggak. Padahal Allah itu segera lagi mengambil itu.